Jumpa lagi dengan saya Hesti Rahayu di channel Sabrimas. Hari ini saya ada beli buah durian dan mau masak kolak durian ya, pakai ketan. Nah, tadi saya ada beli beberapa buah durian. Nah, ini dia buah duriannya. Nah, saya mau masak kolaknya. Tadi saya udah beli ketannya, udah beli santan. Tinggal saya masak. Oke, ikuti saya terus ya. Tapi jangan lupa tekan like, subscribe, comment, and share serta tekan lonceng agar terus dapat mengikuti konten-konten saya selanjutnya. Yuk, ikuti saya. Hai teman-teman, ini saya akan memulai memasak kolak durian ya. Nah, bahan-bahannya ini 4 buah durian yang sudah saya ambil isinya ya. Nah, ini dia sebesar-besar ini ya teman-teman buah duriannya. Nah, ini ya 4 buah durian berukuran sedang ya. Nah, kemudian santan dari 2 buah kelapa. Nah, ini dia. Saya campur terus santan kental dan santan encer. Ini dia. Kemudian ini untuk kolak duriannya ya. Nah, saya udah sediakan juga beras ketan. Untuk ketannya nanti ya. Ini 3 mug beras ketan yang sudah saya cuci bersih ini ya teman-teman. Kemudian ini santan encer untuk saya masak beras ketan ini ya, untuk pulutnya. Ini 1 liter saya sediakan, tapi kita lihat juga nanti ya ukurannya. Kalau terlalu banyak nanti takut lembek ya, kita perhitungkan aja lah nanti teman-temannya. Nah, kira-kira. Terus ini gula 1/4 kilo, gula pasir. Untuk kolaknya ya, untuk kolak durian di gula pasir. Nah, ini garam. Nanti kita masukkan garam ini ke dalam kolak dan ke dalam beras ketan. Untuk jadikan pulut ya, kita pakai garam. Nah, garam ini secukupnya. Kira-kira aja, jangan terlalu banyak, nanti asin ya teman-teman ya. Nah, beras ketannya ya. Ini beras ketannya 3 mug. Saya masukkan santan encer. Kemudian saya masukkan garam biar tidak tawar ya di ketannya ini. Masukkan garam sedikit aja lah. Ini saya pakai sendok kecil seperti ini. Karena nanti kalau terlalu banyak sekali airnya ini ya, ketannya akan jadi, pulutnya ini ya, akan jadi lembek. Nah, kita sambil menunggu ini ya. Sambil menunggu ininya agak masak gitu, kita panaskan dandang. Karena saya aron ini di sebelahnya, saya panaskan dandang dulu ya. Nah, panaskan, nanti setelah ketannya agak setengah mateng gitu ya, baru kita pindahkan ke dandang yang sudah panas. Nah, teman-teman, ini udah mulai agak kering ya. Sepertinya kurang ya santan itunya tuh. Nah, ini saya tambahkan lagi air santannya. Nah, saya tambahkan lagi sedikit santannya. Ya. Agak keras ya, berarti saya tuangkan semuanya, berarti 1 liter untuk 3 mug beras.
Ini sepertinya nggak sampai 3 muk lagi teman-teman. Tadi saya hitung sekitar 2 muk setengah lagi. Nah, ini dia dandangnya yang sudah saya panaskan. Wow. Oh. Sambil menunggu ketan ini masak ya, kita akan mengolah buah duriannya menjadi kolak. Kecil ya tempatnya, panci saya ini kecil, jadi saya menggunakan panci yang besar untuk memasak kuah kolak duriannya ya. Nih saya tuang, iya saya tuang ke dalam wadah yang besar. Selanjutnya saya tuang kembali, saya tuang santan. Terus saya tuang gula pasir. Gula pasirnya setengah dulu deh ya, sekitar 1 on gitu ya. Ini seperempat, 1 on dulu. Saya tambahkan garam. Ya, garam. Ya, segini teman-teman ya. Sekitar setengah sendok teh lah gitu. Nah teman-teman, ini dia duriannya udah saya taruh di kompor, saya masak ya di kompor. Nah ini dia buah duriannya. Ya. Taruh dulu biar buahnya lepas dari biji ya. Kalau teman-teman mau meremasnya menggunakan tangan, ya silakan ya. Cuman saya nih pengennya, nih saya aduk-aduk, saya tekan-tekan aja biar dia pecah sendiri ya, berpisah kulitnya tuh, daging buahnya tuh, dan nanti saya tekan-tekan. Kita tunggu lagi ya teman-teman ya, sambil kita aduk-aduk terus. Nah teman-teman, kita lihat dulu bagaimana. Nah sudah masak ya teman-teman ya ketannya. Kita matikan kompor. Nah teman-teman, kolak duriannya sudah sudah mulai mendidih ya. Nah ini udah bisa. Kita aduk sebentar. Nah ini dia teman-teman. Tuh udah masak ya teman-teman, udah mendidih. Udah bisa saya matikan kompornya. Oke, nanti kita tempati ke tempatnya lah, ke mangkuk ya teman-teman ya. Oke teman-teman, inilah dia hasil yang sudah masak, durian kita yang sudah kita masak tadi. Nah ini dia. Nah ini kebetulan duriannya nih durian susu ya, manis, lemak dan enak banget nih teman-teman ya. Ini dia durian susu, enak, lemak, enak banget, manis luar biasa seperti susu. Ini dia ya. Nah ini dia kolaknya. Sudah jadi kolak durian. Nah ini dia uletnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mau menonton saya memasak kolak durian ya. Nah semoga bermanfaat, teman-teman bisa mencobanya. Semoga nikmat dan
Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.